Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami belajar matematika mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pretest PPG transformasi tahun 2025 modul profesional topik 6. Kita langsung ke soal yang pertama. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD atau MI terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada saat pembuatan tema, kecuali A. Tema yang dipilih hendaknya bersifat luas. B. Tema yang dipilih hendaknya mengembangkan kurikulum yang berlaku dan sesuai harapan masyarakat. C. Tema yang dipilih harus bermakna. D. Tema harus mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. E. Tema yang dipilih harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Jadi di sini pembuatan tema. Jadi di dalam pembelajaran terpadu di SDMIK itu kecuali yang mana? Nah, berarti yang kan. Kita lihat yang A, tema yang dipilih hendaknya bersifat luas. Nah, ini kemungkinan benar. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku. Ini hanya benar, tapi karena kecuali berarti salah. Tema yang dipilih harus bermakna, salah. Harus memperhatikan ketersediaan sumber belajar, salah. Tema yang dipilih harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa, ini juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih seputar soal pretest PPG transformasi tahun 2025 modul profesional topik 6. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengkomunikasikan. 2. Menganalisis. 3. Mengasosiasi. 4. Menanya. 5. Mengaplikasikan. 6. Mengumpulkan informasi. 7. Mengamati. Dan 8. Memahami. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk pada 5M saintifik adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 4, 6, 7. D. 2, 3, 4, 5, 8. E. 2, 5, 6, 7, 8. Jadi kita analisis satu persatu bahwasanya yang benar itu yang mana? Yang satu ini benar, mengkomunikasikan. Kemudian menganalisis itu salah ya. Analisis ini salah. Kemudian mengasosiasi itu benar. Kemudian menanya itu benar. Kemudian mengaplikasikan itu salah. Kemudian mengumpulkan informasi itu benar. Kemudian mengamati itu benar, berarti memahami itu salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. 1, 3, 4, 6, dan 7. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan kriteria pemilihan tema adalah A. Kontekstual, memperhatikan lingkungan terdekat peserta didik. B. Dari sulit ke mudah, abstrak ke konkret, kompleks ke sederhana. C. Memperhatikan usia, tahapan perkembangan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. D. Menarik minat dan mendorong proses berpikir peserta didik. E. Mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Nah, jadi di sini ya bukan kriteria pemilihan tema itu adalah yang mana? Yang B. Jadi dari sulit ke mudah, abstrak ke konkret, kompleks ke sederhana. Kita lanjut soal nomor 4. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran terpadu bertolak dari suatu topik atau tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama-sama dengan anak. Terdapat beberapa karakteristik pembelajaran terpadu yang membedakan dengan pembelajaran konvensional. Pernyataan yang tidak sesuai adalah A. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. B. Hasil pembelajaran terpadu dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. C. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. D. Pembelajaran terpadu bersifat fleksibel karena dapat mengaitkan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, namun sulit dikaitkan dengan kehidupan siswa. E. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa, sedangkan pembelajaran konvensional berpusat pada guru. Jadi yang di sini beberapa karakteristik pembelajaran terpadu membedakan dengan pembelajaran konvensional itu yang tidak yang mana? Yang benar adalah yang D ya. Jadi pembelajaran terpadu bersifat fleksibel karena dapat mengaitkan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, namun sulit dikaitkan dengan kehidupan siswa. Oke, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal pretest PPG transformasi tahun 2025 modul profesional topik 6. Kita lanjut ke nomor 5. Kegiatan pada pembelajaran tematik dikelompokkan menjadi pembukaan, inti, dan penutup. Berikut ini yang termasuk ilustrasi pada kegiatan penutup pembelajaran tematik adalah A. Peserta didik bersama guru membahas tentang pengertian hidup rukun dan manfaat tolong-menolong dalam keluarga dan antar teman di sekolah.
B. Peserta didik dengan bimbingan guru menuliskan unsur intrinsik suatu cerita pendek dengan kalimat sendiri. C. Peserta didik menjawab pertanyaan tentang isi teks. D. Guru memberikan pujian bila jawaban peserta didik benar dan memberikan semangat atau nasihat bila peserta didik menjawab salah. E. Guru menegaskan kembali manfaat hidup rukun, saling tolong-menolong baik di rumah maupun di sekolah dan waktu yang ditunjuk jarum jam. Jadi yang termasuk ilustrasi kegiatan penutup pembelajaran tematik itu yang tepat adalah jawabannya yang E ya. Guru menegaskan kembali manfaat hidup rukun, saling tolong-menolong baik di rumah maupun di sekolah dan waktu yang ditunjuk jarum jam. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 6. Pada saat menentukan tema, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut ini merupakan sumber penentuan tema kecuali A. Isu-isu yang langsung dialami peserta didik, misalnya tata tertib di sekolah. B. Kejadian khusus, misalnya liburan di rumah nenek dan tamasya Kemangandaran. C. Masalah-masalah yang lebih cenderung kepada sesuatu yang sifatnya umum, misalnya hemat energi. D. Cerita yang mistik, menarik bagi siswa, misalnya malam salutu suro. E. Minat siswa berkenan dengan kegemaran atau aktivitas, misalnya eksplorasi luar angkasa. Jadi yang merupakan sumber penentuan tema itu yang kecuali, berarti yang bukan adalah jawabannya yang D ya. Cerita yang mistik menarik bagi siswa, misalnya malam satu suro. Oke, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal pretest PPK Transformasi tahun 2025 modul profesional topik 6. Lanjut nomor 7. Seorang guru yang ingin mengajarkan tema kegemaranku di kelas 1 M Madrasah Ibtidaiyah yang menggunakan media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Pilihan media pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Tayangan video yang menampilkan anak-anak melakukan berbagai hobi tanpa diskusi lanjutan. B. Aplikasi interaktif yang meminta siswa memilih hobi mereka dan menjelaskan alasan memilihnya. C. Buku teks yang hanya berisi definisi berbagai kegemaran. D. Papan tulis dengan catatan singkat tentang macam-macam kegemaran. E. Poster statis yang menunjukkan daftar hobi tentang informasi tambahan. Jadi di sini pilihan media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa itu jawabannya tepat ya adalah yang B ya. Jadi aplikasi interaktif yang meminta siswa memilih hobi mereka dan menjelaskan alasan memilihnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah mendapati bahwa siswa kesulitan memahami pembelajaran tema, selalu berhemat energi karena materi yang disampaikan terlalu abstrak. Langkah evaluasi yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Melakukan observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. B. Menyediakan materi tambahan yang lebih kompleks. C. Memberikan tugas tambahan. D. Menilai hasil belajar berdasarkan ujian akhir. E. Mengganti seluruh tema pembelajaran dengan tema baru. Jadi langkah-langkah evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam khususnya memahami pembelajaran tema tersebut, yaitu dengan cara langkahnya jawabannya yang A, yaitu melakukan observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Kita lanjut nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat simulasi kerjasama keluarga dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. 2. Mengadakan diskusi kelompok tentang manfaat kerjasama keluarga. 3. Memberikan tugas individu mengenai aktivitas keluargaku. 4. Menggunakan media gambar untuk menunjukkan kerjasama dalam keluarga. 5. Menyusun soal evaluasi tambahan tentang kegemaran anggota keluarga. Hasil evaluasi tema keluargaku menunjukkan siswa mengalami kesulitan memahami pentingnya kerjasama antar anggota keluarga. Berdasarkan pernyataan di atas, hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran adalah A. 1, 2, dan 4. B. 3 dan 5. C. 1, 2, 3, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 5. E. 1, 3, dan 5. Jadi di sini urutan hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran itu yang tepat. Coba kita analisis. Yang nomor 1, membuat simulasi kerjasama keluarga dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Ya, ini benar. Kemudian mengadakan diskusi kelompok tentang manfaat kerjasama keluarga. Ya, ini juga benar. Kemudian memberikan tugas individu mengenai aktivitas keluargaku. Oh, ini salah. Dan menggunakan media gambar untuk menunjukkan kerjasama dalam keluarga. Ini benar. Menyusun soal evaluasi tambahan tentang kegemaran anggota keluarga. Ini salah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4, yaitu yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 10. Seorang guru mengajarkan materi dengan tema peristiwa alam. Guru memberikan skenario tentang tanah longsor di wilayah pegunungan. Penilaian HOTS
yang sesuai untuk mengevaluasi kemampuan siswa adalah A. Menjawab soal pilihan ganda tentang ciri-ciri tanah longsor. B. Menghafal langkah-langkah penyelamatan diri saat tanah longsor. C. Membuat laporan investigasi tentang penyebab tanah longsor. D. Membuat daftar jenis tanah yang rawan longsor. E. Mengisi soal uraian tentang penyebab tanah longsor. Jadi untuk penilaian HOTS yang sesuai untuk mengevaluasi kemampuan siswa itu adalah yang mana? Yang tepat adalah yang C ya. Jadi membuat laporan investigasi tentang penyebab tanah longsor. Itu pembahasan dari kami khususnya modul profesional topik 6 ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan yang ikut PPG batch 1 transformasi tahun 2025 semoga bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.